Jadi pendekatan inquiry di sini adalah pendekatan yang proses belajarnya mengutamakan penyajian konsep dan generalisasi melalui pemahaman dan pengertian. Jadi maksudnya pendekatan inquiry itu adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melibatkan proses eksplorasi, investigasi, dan penemuan untuk memahami konsep-konsep dan pengetahuan baru. Dalam pendekatan ini, siswa aktif berpartisipasi dalam mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diajukan. Selanjutnya ada jenis pendekatan inquiry. Yang pertama itu ada guided inquiry atau inquiry terbimbing. Dalam pendekatan ini, guru memberikan panduan dan arahan yang jelas kepada siswa mengenai langkah-langkah yang harus diambil selama proses penyelidikan. Guru menyediakan topik atau pertanyaan penelitian, dan siswa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan untuk menemukan jawaban. Yang kedua ada free inquiry atau inquiry bebas, yaitu pendekatan pembelajaran di mana siswa memiliki kebebasan penuh untuk memilih topik atau pertanyaan penelitian mereka sendiri, merancang metode penelitian, dan mencari jawaban secara mandiri tanpa banyak arahan dari guru. Tiga adalah modified free inquiry atau inquiry bebas yang dimodifikasi, yaitu variasi dari pendekatan inquiry bebas yang memberikan siswa kebebasan dalam pemilihan topik dan metode penelitian, tetapi dengan beberapa batasan atau panduan dari guru untuk memastikan struktur dan arah yang lebih jelas. Yang nomor 3 ada modified free inquiry atau inquiry bebas yang dimodifikasi, yaitu variasi dari pendekatan inquiry bebas yang memberikan siswa kebebasan dalam pemilihan topik dan metode penelitian, tetapi dengan beberapa batasan atau panduan dari guru untuk memastikan struktur dan arah yang lebih jelas. Di slide selanjutnya ini ada beberapa langkah dari pendekatan inquiry. Yang pertama ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan masalah. Jadi yang pertama itu kan ada orientasi. Orientasi itu adalah langkah awal yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa sebelum mereka mulai menyelidiki sebuah topik atau masalah. Langkah ini tuh berfungsi untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta memberikan konteks dan pemahaman awal tentang topik yang akan dipelajari. Yang nomor 2 ada merumuskan masalah, yaitu langkah krusial dalam pendekatan inquiry karena ini menentukan fokus dan arah dari seluruh proses penyelidikan. Nah, langkah ini melibatkan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau pernyataan penelitian yang jelas dan spesifik. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis itu dalam inquiry yaitu melibatkan membuat perkiraan atau prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengamatan yang ada. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini melibatkan proses pengumpulan informasi atau fakta yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Yang kelima ada menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis itu adalah langkah kunci dalam pendekatan inquiry di mana siswa menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah hipotesis mereka didukung atau tidak. Yang terakhir itu ada perumusan masalah di mana melibatkan dan menentukan pertanyaan atau permasalahan akhir yang ingin dipecahkan atau dijelaskan setelah melakukan eksperimen, pengamatan, atau investigasi. Nah, ini tuh adalah langkah terakhir dalam siklus inquiry dan membantu dalam menyimpulkan hasil penelitian serta merumuskan temuan atau kesimpulan yang didapat dari proses inquiry tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dari inquiry. Yang pertama yaitu memotivasi belajar. Nah, motivasi belajar dalam pendekatan inquiry ini mendorong siswa untuk aktif mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri yang secara alami meningkatkan motivasi intrinsik mereka terhadap pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Melalui inquiry, siswa diajak untuk mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari bukti yang mereka temui. Yang ketiga ada pembelajaran yang bermakna, di mana pendekatan inquiry memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan penemuan. Yang nomor 4, kemandirian dalam pembelajaran. Inquiry membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri dengan memperkuat keterampilan mereka dalam mengatur waktu, mengambil inisiatif, dan memecahkan masalah secara independen. Nomor 5 ada koneksi dengan dunia nyata.
Pendekatan inquiry memungkinkan siswa untuk menjelajahi masalah dan situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, memungkinkan mereka untuk melihat relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang nomor 5 ada koneksi dengan dunia nyata. Pendekatan inquiry memungkinkan siswa untuk menjelajahi masalah dan situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, memungkinkan mereka untuk melihat relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari inquiry. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Maksudnya adalah proses inquiry cenderung membutuhkan lebih banyak waktu daripada metode pembelajaran lainnya karena melibatkan eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Kelemahan yang kedua yaitu memerlukan keterampilan guru yang mendalam. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran dan kemampuan untuk memandu. Yang kedua yaitu memerlukan keterampilan guru yang mendalam. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran dan kemampuan untuk memandu siswa melalui proses inquiry. Hal ini bisa menjadi tantangan jika guru tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tidak selalu efektif untuk semua materi pelajaran. Pendekatan inquiry mungkin tidak selalu efektif untuk semua materi pelajaran atau topik pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran konsep dasar matematika atau kosakata bahasa, pendekatan yang lebih langsung dan terarah mungkin lebih efisien daripada inquiry yang membutuhkan penemuan sendiri. Yang nomor 4, memerlukan keterampilan penelitian yang mampu dari siswa. Siswa perlu memiliki keterampilan penelitian yang cukup untuk berhasil dalam pendekatan inquiry. Hal ini bisa menjadi tantangan jika siswa tidak terbiasa dengan proses penelitian atau kurangnya keterampilan kritis yang diperlukan. Yang kelima, ada kesulitan dalam evaluasi dan penilaian. Proses inquiry dapat sulit dievaluasi dan dinilai secara objektif karena setiap siswa mungkin menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyulitkan guru dalam memberikan umpan balik yang konkret dan mengidentifikasi pencapaian siswa secara akurat. Pengertian dari pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Nah, ini lebih banyak berpusat pada guru. Komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa. Lebih banyak menggunakan ceramah, demonstrasi, dan materi pembelajaran lebih pada penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi. Jadi di sini guru berperan sebagai mengajar dan pendidik dan cenderung aktif di mana siswa hanyalah sebagai objek dari pendidikan. Langkah-langkah pendekatan tradisional. Yang pertama ada rumuskan tujuan khusus yang hendak dipelajari oleh siswa. Yang kedua, menyelidiki apakah metode ceramah benar-benar merupakan metode yang sangat pada tempatnya. Yang ketiga, susunan bahan ceramah yang benar-benar perlu diceramahkan harus ditetapkan sebelumnya. 4. Pengertian yang perlu dijelaskan alat atau dengan uraian yang tertentu. Tanggaplah perhatian siswa dan arahkan pada pokok yang diceramahkan. Kemudian usahakan untuk menanam pengertian yang jelas. Yang ketujuh, adakan rencana penelitian. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pendekatan tradisional. Untuk kelebihannya, yang pertama, berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain, menyampaikan informasi dengan cepat, membangkitkan minat dan informasi, mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan. Untuk kelemahannya yaitu tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik dengan mendengarkan. Terus sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa yang dipelajari. Yang seterusnya, pendekatan tersebut cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis. Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa cara belajar siswa itu sama dan tidak bersifat pribadi. Yang terakhir, metode belajar yang relatif tetap atau monoton. Sekian, terima kasih.